Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United mendatangkan bek tengah baru yakni Joseph Olowo yang baru saja dilepas oleh rivalnya Arsenal. MU menempatkan Olowo di tim U23. Joseph Olowo sudah dimainkan pada laga pramusim tim U23 MU pada Jumat 7 Agustus 2021. Olowo turun saat MU bermain imbang 2-2 pada laga uji coba melawan Kidderminster. Manchester United belum memberikan kontrak permanen kepada Olowo. Menurut United in Focus, pemain 22 tahun itu baru dikasih kesempatan trial. Jika tampil memuaskan, MU baru akan mengontraknya. MU tertarik pada Olowo karena pertahanan tim U23 mereka sangat lemah. MU memiliki pertahanan terburuk kedua di Liga Inggris U23 musim lalu. Tidak hanya pertahanan yang buruk, MU kekurangan stok pemain bertahan. Pasalnya, dua bek yang dimiliki baru saja dipinjamkan yakni Will Fish dan Diso Bernard. Olowo saat ini tidak punya klub setelah tak diperpanjang kontraknya oleh Arsenal. Bersama tim U23 Arsenal, Olowo tampil lebih dari 30 kali. Namun Olowo tak kunjung mendapatkan kesempatan naik ke tim utama. Dia sempat dipinjamkan Arsenal ke Cork City dan Wealdstone. Manchester United atau MU akan menjamu Leeds United di awal Liga Inggris 2021-2022 di Old Trafford, Sabtu 14 Agustus 2021 mendatang di musim ini. MU menargetkan juara setelah finish sebagai runner-up pada tahun lalu. Untuk itu, MU sudah mendatangkan amunisi yang dibutuhkan untuk mencapaikan target tersebut. Hingga saat ini, MU sudah menggait Jadon Sancho dan Rafael Varane serta Tom Heaton di bursa transfer. Namun, dengan pramusim yang dipengaruhi kedatangan terlambat setelah pertandingan internasional musim panas dan cedera yang dialami Marcus Rashford yang membuatnya absen selama 12 minggu, itu bisa menjadi tantangan tersendiri buat MU. Rafael Varane juga belum menyelesaikan tes medisnya setelah masalah visa. Begitu pula Sancho yang belum berlatih dengan skuad. Tapi Solskjaer berharap mereka akan berada di bangku cadangan melawan Leeds United di pertandingan pembuka musim ini. Pelatih asal Norwegia itu yakin keduanya akan menambah lapisan baja ke ruang ganti musim ini. Saga transfer Lionel Messi yang hengkang dari Barcelona nampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat. Dengan banyaknya klub yang bersedia menampung Messi, persaingan pun menjadi ketat. Memang klub kaya raya Prancis, Paris Saint-Germain, menjadi yang terdepan untuk mendatangkan pemain berjuluk Lapu Lega itu. Bahkan, pelatih Mauricio Pochettino pun secara terang-terangan mengungkapkan klubnya tengah berusaha keras mendatangkan sang Mesia ke Parc des Princes. Tak ada jawaban normatif perihal transfer pemain berusia 34 tahun dari pihak klub bisa menjadi indikasi bahwa kesepakatan antara kedua kubu seperti tinggal menunggu waktu. Jika transfer itu terwujud, maka lini depan Les Parisiens akan beranggotakan penggawa kelas wahid. Pemain yang sudah terlebih dahulu datang seperti Neymar dan Mbappe tentu akan memiliki masalah berbagai ruang dengan Lionel Messi. Terkhusus bagi Neymar yang pernah bermain bersama La Pulga sewaktu berkarir di tanah Spanyol. Di atas kertas, PSG tidak akan kesulitan untuk meneror lini belakang para pesaingnya. Gelontoran gol pun dirasa bukan lagi masalah andai Messi benar-benar bergabung dengan klub ibu kota Prancis itu. Namun bukan PSG saja yang untung jika Lionel Messi benar-benar bergabung dengan mereka. Klub Liga Inggris Manchester United pun akan merasakan keuntungan yang tak kalah besar. Hal itu terjadi tak lain karena kemungkinan besar tim asuhan Mauricio Pochettino itu tidak akan lagi mengejar tanda tangan Paul Pogba. Memang sebelum kabar Messi mendekat ke PSG, klub kaya raya tersebut erat dikabarkan bakal memboyong Pogba dari Old Trafford. Namun dengan pihak PSG yang lebih memilih keseriusan untuk memboyong Messi, alhasil transfer Pogba pun ikut terbengkalai. Ditambah lagi beban gaji yang akan ditanggung PSG jika ngotot mendatangkan Pogba pada musim ini pun bisa menjadi bumerang untuk tim. Dengan itu, setidaknya MU bisa bernafas lega dengan bisa menikmati servis Paul Pogba setidaknya hingga semusim lagi. Sebenarnya klub asal Prancis itu bisa saja mendatangkan ex pemain Juventus ini dalam bursa transfer musim ini.
Syaratnya tentu mereka harus melego beberapa pemain untuk mendapatkan ruang untuk menggaji Pogba. Kabar buruk diterima Manchester United pada Sabtu 7 Agustus 2021. Pemain tengah Jesse Lingard dinyatakan positif terjangkit virus corona atau COVID-19. Lingard kini harus menjalani isolasi mandiri. Jesse Lingard sendiri yang mengumumkan dirinya terkena COVID-19 melalui Twitter. Untungnya kondisi Lingard saat ini baik-baik saja. Dia yakin akan bisa cepat pulih seperti sedia kala. Jesse Lingard kini diragukan bisa main pada pekan pertama Liga Inggris 2021-2022. MU dijadwalkan bertemu Leeds United pada pekan depan. Terjangkit COVID-19 menjadi kerugian bagi Lingard. Pemain 28 tahun itu sedang berupaya meyakinkan manajer MU Ole Gunnar Solskjaer untuk mempertahankannya di musim 2021-2022. Jesse Lingard sempat dipinjamkan MU ke West Ham United sejak Januari 2021. Di West Ham, Lingard tampil sangat cemerlang sehingga Ole Gunnar Solskjaer galau menentukan nasibnya. Manchester United berhasil meraih kemenangan telak atas Everton di laga uji coba. Hasil itu diyakini Ole Gunnar Solskjaer akan menambah kepercayaan diri Setan Merah sebelum bertarung di Premier League 2021-2022. Pertandingan persahabatan pramusim antara Manchester United versus Everton digelar di Stadion Old Trafford. Tim tuan rumah menang dengan skor 4-0. Mason Greenwood mencetak gol pertama MU ketika pertandingan baru berjalan 8 menit. Setan Merah kemudian menggandakan keunggulan lewat Harry Maguire di menit ke-15. Bruno Fernandes mencetak gol ketiga MU di menit ke-30. Pesta gol Setan Merah kemudian ditutup Diogo Dalot pada injury time babak kedua. Ole Gunnar Solskjaer cukup puas dengan hasil yang diraih anak asuhnya dalam pertandingan melawan Everton. Manchester United akan menghadapi Leeds United pada pekan pertama Liga Inggris. Ole Gunnar Solskjaer mengatakan hasil ini akan meningkatkan kepercayaan diri timnya sebelum memulai musim baru. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan informasi mengenai kapan Jadon Sancho akan mengikuti latihan tim. Ia menyebut Sancho akan berlatih pada hari Senin waktu setempat. Jadon Sancho merupakan rekrutan Manchester United di musim panas ini. Transfernya diumumkan Setan Merah pada tanggal 1 Juli 2021 kemarin. 2 minggu berselang, MU resmi memperkenalkan Sancho sebagai pemain mereka. Setelah itu, ia melanjutkan liburannya usai Euro 2020. Hingga saat ini, Jadon Sancho belum bergabung dengan latihan MU. Dia juga absen saat Setan Merah mengalahkan Everton dalam laga pertandingan uji coba. Lalu kapan tepatnya Sancho bergabung dengan latihan MU? Solskjaer mengatakan bahwa Sancho akan mulai berlatih dengan rekan-rekan barunya pada hari Senin waktu setempat. Ole Gunnar Solskjaer juga memberikan informasi mengenai Rafael Varane. Sang pemain sampai sejauh ini belum menjalani tes medis bersama Setan Merah. Ole Gunnar Solskjaer terdengar cukup percaya diri dalam komentar terbarunya mengenai Donny van de Beek. Gelandang Belanda itu mungkin bisa memberikan permainan terbaiknya untuk Manchester United. Musim pertama Van de Beek di Old Trafford tidak cukup baik, dia lebih banyak di bangku cadangan. Bahkan sampai dicap sebagai pembelian gagal. Van de Beek tampak tidak cocok dengan permainan Setan Merah. Dia tampak tidak percaya diri membawa bola. Singkatnya, jauh dari level luar biasa bersama Ajax, tapi tampak kesulitan di MU. Ada banyak hal yang harus dikenal dan diadaptasi, khususnya soal gaya main. Memang ada beberapa pemain yang bisa langsung tancap gas, misalnya kasus Bruno Fernandes. Namun tidak semua pemain bisa menjalani adaptasi semudah itu. Oleh sebab itu, musim kedua ini seharusnya jadi kesempatan sempurna bagi Van de Beek. Dia harus mulai membuktikan diri di sesi latihan dan pramusim ini. Manchester United membantai Everton dalam laga uji coba di Old Trafford pada Sabtu 7 Agustus 2021. Tampil dengan mayoritas pemain utama, Setan Merah menang telak 4 gol tanpa balas. Usai pertandingan, manajer MU Ole Gunnar Solskjaer memberikan pujian khusus kepada Maguire. Dia menilai sang kapten mengalami kemajuan usai kembali membela Inggris di Euro 2020. Saya tidak punya banyak waktu dengan Harry Maguire sejak dia kembali, tetapi penampilannya dengan Inggris telah membantu kami. Harry Maguire tahu kami menuntut lebih darinya, kata Solskjaer. Dia adalah salah satu yang terbaik. Dia bugar dan siap tampil setelah Euro dan dia terlihat sangat bagus hari ini, sambung manajer asal Norwegia tersebut.
Manchester United semakin berpeluang mendapatkan wonderkid Prancis Eduardo Camavinga. Agen pemain berposisi gelandang itu lebih memprioritaskan pindah ke MU. Camavinga menjadi salah satu pemain yang diincar banyak klub di bursa transfer musim panas tahun 2021. Pemuda 18 tahun itu bisa didapat dengan harga miring. Kontrak Camavinga bersama Rennes tinggal tersisa 1 musim lagi, dan kemungkinan tidak akan memperpanjangnya. Rennes pun terpaksa harus melepas Camavinga di bursa transfer musim panas 2021. Pesaing MU untuk mendapatkan Camavinga ada 2 klub, yakni Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Namun, menurut laporan Daily Express, MU yang kini paling berpeluang. Pakar transfer sepak bola Prancis Mohamed Bouhabsi mengungkapkan bila agen Camavinga Jonathan Barnett sedang mencari perantara yang bisa membantu kliennya pindah ke MU. Pindah ke MU, Camavinga lebih berpeluang langsung jadi starter. Pesaing Camavinga sebagai starter di MU tidak terlalu berat. Nemanja Matic sudah termakan usia. Camavinga juga bisa menimba ilmu dari seniornya di timnas Prancis Paul Pogba bila pindah ke MU musim ini.